inventory visibility. Ini visibilitas inventory masih banyak beberapa company-company yang mungkin saya coba kunjungi dan benchmarking juga gitu kan. Itu masih low inventory visibility-nya, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua adalah ada tertundanya rekonsiliasi stok. Jadi setiap movement stok gitu kan, rekonsiliasinya ada gap waktu, dan itu bakal berpengaruh ke akurasi ataupun integrity dari inventory itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Yang keempat adalah lemahnya kontrol terhadap operasional warehouse seperti itu. Nah, dampaknya apa? Yang jelas adalah ada diskrepasi di stok, kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah entah itu overstock atau stock out. Jadi planning fulfillment itu bakal jadi terganggu gitu kan, ada disruption di fulfillment, dampaknya bakal ke arah sana. Dan yang ketiga, kita akan masuk ke bagian governance, tata kelola. Nah, undocumented process active workers yang memang mungkin lewat secara administrasi gitu kan, secara proses-proses administrasi, dokumentasi karena itu mungkin mereka loncat gitu kan, ada loncatan proses yang memang entah sengaja itu tidak disengaja terlompati. Jadi ada proses-proses yang memang tidak terdokumentasi dengan baik. Yang kedua adalah lemahnya approval gitu kan, approval tata kelola. Jadi proses ini adalah kalau di logistik kan ada namanya sistem approval, itu approval barang masuk, barang keluar, sistem approval sales dan keluarnya. Nah itu ketika approval itu lemah, dan bakal banyak proses-proses yang mungkin memang lompat, dan sehingga itu bakal berpengaruh banyak terhadap entah itu direct ataupun indirect terkait dengan ketahanan maupun dari kekuatan dari operasional itu sendiri, seperti itu. Yang ketiga adalah kurangnya gitu kan transparansi terkait monitoring tersebut gitu kan. Nah, yang keempat adalah lemahnya audit traceability. Ini lebih ke bahas tentang traceability. Dampaknya apa? Ya kebocoran operasional itu pasti gitu kan, entah itu sifatnya finansial, entah itu sifatnya seperti barang ataupun material ataupun non material, pasti ada leakage di situ. Yang kedua adalah operational cost yang mungkin tidak terkontrol dengan baik gitu kan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah exposure dari kepatuhan, itu bakal jadi terdampak ke sana. Yang terakhir adalah terkait dengan koordinasi lintas fungsi ataupun dengan vendor eksternal. Nah, ada unclear responsibility ownership gitu kan. Jadi ada ketika dilempar ada satu tugas, ada satu posisi yang memang ownership ini belum clear. Jadi nah itu yang bakal jadi gangguan tuh minor tuh, dan bakal berdampak seperti akar yang menjalar jauh seperti itu. Nah, yang kedua adalah komunikasi yang mungkin terfragmentasi ya, terpecah-pecah kalau gitu kan. Jadi nggak terorganize dengan baik terkait low informasi seperti itu. Jadi ini bakal ngaruh tuh dan koordinasi. Yang ketiga adalah reactive issue handling. Sebenarnya ini related ya dengan yang satu dan yang dua tadi, coordination-nya. Nah, karena tadi unclear responsibility ownership-nya, komunikasi flow-nya yang terfragmentasi, makanya yang paling mungkin terjadi adalah ketika ada isu pasti reaktif seperti itu kan. Karena emang dari awal udah nggak terorganisir dengan baik. Nah, yang keempat adalah terkait vendor management ya, vendor performance visibility itu lemah di sana. Jadi ketika banyak beberapa logistik company yang pernah saya temukan juga, itu vendor manajemennya masih kurang tertata dengan baik, rapih gitu kan. Jadi banyak terkait transporter, kita misal transporter ataupun kita sewa 3PL gitu kan, atau 2PL transporter. Nah itu terkait traceability, visibility dari performance itu belum bisa kita kontrol sepenuhnya karena vendor gitu kan. Yang jadi koordinasi juga dampaknya pasti adalah ada inkonsistensi dari proses delivery gitu kan. Jadi kalau misalkan digrafikkan, ada data yang digrafikkan, nanti akan bisa muncul data yang mungkin spike gitu kan, spike kadang low, kadang stabil, kadang spike. Itu adalah inkonsistensi. Yang kedua pasti adalah dispute gitu kan, karena nggak clear gitu kan, flow-nya kurang baik gitu kan, nggak terorganize dengan baik, manajemen end-to-end-nya belum disusun gitu kan, nggak terukur. Akhirnya pasti dispute itu adalah suatu kepastian yang bakal terjadi. Yang ketiga adalah pastinya adalah execution delays gitu kan. Nah, kenapa coba angkat isu nih dari hal-hal yang lebih mikro gitu kan? Karena sangat kayak gini. Karena kemarin di hari 1, hari 2, dan hari 3 itu senior-senior sudah nyampein bagaimana supply chain dari kondisi yang lebih makro, yang lebih soal advance dan seperti itu kan. Tapi saya coba narik lagi ke sisi yang POV yang sedikit berbeda. Saya coba pakai analogi yang seperti ini ya. Ketika COVID kemarin gitu kan, saya coba analogi yang sederhana. Orang tuh kalau misalkan anggaplah disrupsi global makro itu adalah COVID-19 gitu kan, terhadap orang, individu as a person gitu kan. Nah, POV yang saya bawa ini adalah kalau kita mau siap untuk menghadapi COVID yang mungkin emang nggak bisa terprediksi gitu kan, jangan-jangan gitu kan, dengan penyakit-penyakit yang mungkin harian, flu, demam, gitu,
kita nggak sanggup handle gitu kan. Kita kerja kehujanan, demam, sakit 2 hari gitu kan. Itu buru. Jadi buru-buru kita menghadapi COVID yang mungkin emang dampak virusnya emang pasti baru gitu kan. Untuk virus-virus influenza sendiri yang memang daily yang sering kita jumpai, kita masih belum bisa tahan gitu kan. Nah ini POV yang coba saya bangun dari materi yang saya susun gitu kan. Jadi saya bakal masuk ke POV yang bakal memperkuat hal-hal itu dari sisi mikro yang dari on the ground banget, foundational banget fundamental banget gitu kan, industri itu sendiri. Bahwa nanti ketika saya ngeliat gini, kesiapan industri itu menghadapi disrupsi yang global sifatnya makro itu harus dibangun dari fondasi-fondasi yang dia ready untuk menghadapi situasi-situasi yang mikro dan juga rutin. Jadi ketika industri ini ready menghadapi agile, resilient, tangguh gitu kan, menghadapi isu-isu yang memang udah daily dan bisa kita prediksi. Nah, baru kita bisa ready untuk industri masalah-masalah yang lebih makro dan global. Kurang lebih seperti itu. Dan saya menganggap flow-nya seperti itu sih yang selama saya observasi dan insight yang saya pahami dari beberapa experience kerjaan seperti itu. Nah, next-nya saya bakal masuk ke bagaimana dari fragility tadi, gimana sih gitu kan. Karena kan yang coba saya bawa adalah melalui operational excellence yang digerakkan, yang driven by risk gitu kan. Nah, di sini saya coba ada 2 hal gitu kan. Gimana menjembatani antara OpEx, kepatuhan, dan resiko. Seperti itu. Nah, ini yang coba saya pahami karena waktu itu saya sebagai internal audit juga, saya pahami bagaimana operasional dan orang-orang controller kalau kita masuk ke line of defense. Nah, itu biasanya kelihatan tuh line of defense pertama, kedua, dan ketiga itu bakal kelihatan bagaimana flow, keterkaitan, hubungan, dan persepsi gitu kan dari 3 line of defense tadi kelihatan gitu kan, bekerja kurang lebih itu. Nah, beberapa hal gap yang umum di beberapa company yang saya jalanin dan juga beberapa industri juga yang sekarang saya jalanin juga sebagai trainee gitu kan, semutar-mutar industri. Nah, yang pertama adalah tim operations ini fokus only on speed gitu kan, and efficiency gitu kan. Jadi targetnya ketika ada target KPI, mereka kebut gitu kan. Yang kedua adalah compliance, kepatuhan ini terhadap SOP dan flow yang udah kita sepakati bersama di awal gitu kan, melalui risk register dan lain sebagainya. Itu kebanyakan mereka menganggap sebagai itu administratif beban administratif yang memang kita bisa kok loncat langsung proses gitu kan, karena kita output oriented, result oriented itu bagus. Cuma ketika result oriented tidak didasari dengan kontrol yang baik, maka itu akan jadi isu tuh yang pertama. Mungkin isunya minor pertama, tapi itu bakal berkembang dan bakal kerasa nanti gitu kan. Yang ketiga adalah audit itu dilihat sebagai aktivitas yang memang mencari kesalahan. Nah, itu POV yang saya dapat gitu kan. Nah, asal resultnya apa sih kurang lebih gitu kan. Nah, operational control tuh seringkali di bypass gitu kan. Jadi ada misalkan contoh kita ambil satu flow penjualan barang gitu kan dari perusahaan gudang, distributor atau apapun. Nah, itu bisa ada flow informasi, bisa dari sini ordernya ke sini gitu kan. Terus masuk ke sales, terus masuk ke seperti ini, ntar ngeprint dokumen-dokumen ini, ntar baru ambil ke gudang dan sebagainya. Nah, biasanya ketika sales dikejar oleh target bulanan atau apapun gitu kan, bisa administratif ini biasanya nyusul nih gitu kan. Kita lompat dulu, kita ambil barangnya dulu. Nah, administratifnya nyusul, dan itu bakal jadi kalau misalnya itu dibiarkan tanpa kendali yang proper, tanpa kontrol yang memang terarah, itu bakalan meledak di satu tempat, meledak gitu kan. Bisa jadi barangnya nggak terkontrol, hilang kemana, waktu opnam baik ya itu adjustment gitu kan, kita klaim kerugian gitu. Nah, ketika si persepsi ini jadi budaya di organisasi operations gitu kan, organisasi itu bakal aktif gitu kan. Jadi respon kita terhadap isu bukan jadi preventif tapi reaktif lagi. Karena saya pernah di operation, pernah terjun di audit, dan pernah sekarang di operation lagi. Dan itu saya bisa baca polanya gitu kan. Polanya adalah kebanyakan cara tim operation menangkap isu itu menjadi reaktif gitu kan. Gitu. Kita tadi gitu kan. Kan biasa bypass dan proses dan output oriented ya tadi. Karena kontrol nggak disusun dengan baik, nggak dioper dengan baik, resiko itu bakal keakumulasi dengan sendirinya, pelan-pelan tanpa kita notice. Tahu-tahu gede aja, tahu-tahu barang hilang aja, tahu-tahu ini pengiriman mandek aja gitu kan, tahu-tahu kecelakaan aja truckingnya gitu kan, tahu-tahu
kendaraannya breakdown gitu kan, ya tadi gitu kan. Nah yang keempat adalah improvement menjadi nggak sustainable gitu kan. Improvementnya adalah improvement jangka pendek, karena penyikapannya adalah reaktif. Improvement dilakukan adalah improvement yang nggak jangka panjang, jangka pendek gitu kan, dan itu bakal problemnya bakalan recurring terus gitu kan, berulang dan terus berulang kalau bisa itu. Nah ini yang cukup saya tangkap selama saya berkarir ya, di beberapa industri dan lintas posisi juga. Ada 3 hal gitu kan. Jadi operasional ini hanya sebatas efisiensi gitu kan, sedangkan kepatuhan itu hanya birokrasi. Dan yang terakhir adalah audit, adalah dia funding oriented. Nah itu yang jadi misaligned, dan ini yang mungkin saya coba sebedah nanti selanjutnya. Nah ini dia, ini saya coba compile ya dari beberapa experience knowledge yang saya coba dapetin gitu kan. Nah speed over dari disiplin gitu kan, jadi kejual, kekirim gitu kan, lebih daripada disiplin. Disiplin ini contohnya adalah ketika kita ambil contoh pengiriman barang via truk gitu kan. Truknya misalnya ada prosedur untuk pengecekan transportasi klien karena sebagainya, tapi karena kita dikejar SLA kirim aja gitu kan, ternyata ya truknya mungkin bisa breakdown, bisa kecelakaan dan nah ini contoh-contohnya lebih daripada proses quality gitu kan. Nah hidden consequences-nya apa sih gitu kan, ya shortcut di dalam operasional proses gitu kan. Yang kedua adalah lemahnya proses kontrol, dan yang kedua dan yang ketiga adalah data operasional jadi tidak akurat gitu kan. Butterfly efeknya mungkin yang pernah diduga, efeknya adalah fragility, kerapuhan di operasional itu menjadikan butterfly effect. Dan bagaimana manage klien sama birokrasi aja gitu kan, pas karena orang-orang saya lihat karena kaya gitu kan, adalah dokumennya gitu kan, sifatnya jadi birokrasi gitu kan. Nah kita bisa lihat di sini apa sih gitu kan, larinya ya. Ya, mohon maaf Pak Fandi, karena keterbatasan waktu, mungkin kita bisa langsung ke closing statement-nya Pak ya. Oh oke. Siap. Ini coba sorry Pak. Nah ini mungkin framework yang coba sampaikan ya. Nah ini juga, ini insight-nya juga yang saya coba inputin. Yang kedua seperti ini. Oke. Nah ini bagaimana kita nge-building resiliensinya. Nah mungkin untuk takeaway yang bisa saya coba sampaikan adalah, jadi resiliensi logistik dan operasi itu biasanya dibangun kan hanya dari kecepatan dan teknologi itu kan, advancement teknologi maupun speed dari operations, tapi dari disiplin eksekusi, transparansi operasional, dan juga strong di tata kelola terkait proses, kurang lebih seperti itu. Nah ada 4 takeaway yang saya coba sampaikan adalah operational visibility gitu kan. Visibility operasional itu bisa ngebantu kita untuk membuat decision lebih baik gitu kan. Nah strong control itu bisa mengurangi exposure kita terhadap resiko-resiko operasional. Dan yang ketiga adalah tata kelola bisa menggerakkan kita terhadap konsistensi dari proses dan akuntability dari data yang kita punya. Dan yang terakhir adalah CI, continuous improvement, bakalan memperkuat long term dari resiliensi dari operasi itu sendiri. Mungkin itu dari resiliensi Pak Andy. Sorry tadi agak banyak waktu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Fandi atas sharingnya mengenai vision fragility ya Pak ya di operasional logistik sama di Asseco. Baik, izin karena kita akan memasuki sesi Q&A ya Bapak Ibu, saya izin mengundang kembali untuk Pak Norman untuk bergabung dalam sesi Q&A. Ya, baik Pak. Baik Bapak, mungkin pertanyaan pertama dari saya dulu ya kepada Pak Norman. Tadi terkait implementasi Logic Matrix Pak ya, pertama. Nah kebetulan saya juga sedang mempelajari topik yang sama, bagaimana Logic Matrix itu dapat memetakan portofolio pembelian kita. Jadi seperti yang kita tahu Pak, di era disrupsi saat ini, terutama di geopolitik ya, kategori barang itu seringkali
bergeser sangat cepat, mulai dari awalnya mungkin tadinya di leverage item, Pak, maksudnya di sana, kemudian karena kendala geopolitik seperti kelangkaan bahan baku maupun ada kondisi geopolitik yang memaksa barang tersebut berpindah menjadi dari yang leverage menjadi bottleneck item. Nah, kira-kira dengan adanya kondisi tersebut, perusahaan itu idealnya seberapa sering sih Pak untuk melakukan review atau memetakan ulang strategic matrixnya gitu. Terus apakah ada indikator global atau indikator operasional yang paling sensitif yang harus diwaspadai agar perusahaan itu tidak terlambat untuk memindahkan strategi pengadaan karena adanya kendala disrupsi tersebut. Mungkin itu saja Pak, pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Pak Edi. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi memang relative matrix ini sangat banyak ya dipakai di beberapa perusahaan manufacturing. Tadi contoh yang saya dengar dari Pak Adi adalah bagaimana terjadi pergerakan dari leverage item ke strategic item. Ya, menarik buat kita bahwa kita perlu memahami dulu setiap makna dari kuadran tersebut, Pak. Jadi kalau kita bicara strategic item, memang produk-produk yang bicaranya kita mengoptimalkan value, jadi dia low risk tapi high impact. Jadi kalau strategic item, dia adalah produk yang high risk dan juga high impact. Nah, yang menarik tadi pertanyaan Bapak, berapa lama dan bagaimana caranya kita dalam melakukan penyesuaian atau identifikasi seperti itu, Pak. Jadi dari pengalaman yang saya pahami, memang pergeseran ini merupakan hal yang umum terjadi. Apalagi dengan adanya beberapa resiko-resiko yang terjadi secara cepat, gitu Pak ya. Jadi biasanya dalam sebuah perusahaan, pada saat terjadinya perubahan, tentunya ada mekanisme kontrol, Pak. Biasanya dalam melakukan review, tentunya dalam setiap bulan itu ada diskusi atau meeting yang dilakukan oleh Departemen Operation itu biasanya per bulan. Namun demikian, ketika terjadi perubahan yang cukup signifikan ya dari structural cost atau hal-hal yang ada, sebuah target itu bisa direview dalam skema bulanan gitu ya, 3 bulanan Pak. Artinya misalnya kita melewati periode Januari, Februari, Maret, lalu kita harus melakukan review atas apa yang terjadi di April gitu ya Pak. Nah, kita melakukan namanya outlook, kita melihat kembali hal tersebut. Cuman memang beberapa indikasi perubahan ini di dalam sebuah skema manufacturing itu bisa agak sering terlihat ketika perusahaan itu memang mengimplementasikan seperti CPFR tadi Pak ya, atau juga lebih ke arah sinkronisasi ya antara supply dan demand. Jadi yang mau saya sampaikan, perubahan itu adalah hal yang wajar. Bagaimana kita mengontrolnya adalah kita melakukan review rutin per bulan. Dan kalau kita mau melihat apa yang terjadi di depan, tentunya kita bisa melihat dari outlook untuk merevisi target ataupun struktural yang ada di periode yang depan. Demikian Pak ini. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Norman atas pertanyaannya. Izin saya ingatkan kembali apabila Bapak Ibu dapat atau memiliki pertanyaan, dapat mengajukan melalui kolom komentar chat dengan format nama perusahaan, kemudian nama perusahaan, lanjut ke pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa. Baik, izin saya pilihkan terlebih dahulu pertanyaan selanjutnya. Pak Afandi mungkin sedang terkendala koneksi ya. Mungkin saya lanjut untuk kepada Pak Norman. Ada pertanyaan dari DM ya Pak ya. Ini kembali kepada Pak Norman dari Ibu Ana. Pertanyaannya adalah, jika perusahaan Indonesia baru memulai perjalanan menuju resilient supply chain, mana kira-kira yang sebaiknya dibangun terlebih dahulu? Apakah visibility, collaboration, agility, atau risk management? Kemudian bagaimana perusahaan tersebut dapat menyimpangkan kebutuhan inventory buffer
untuk resilient tanpa mengorbankan efisiensi biaya? Mungkin bisa dijawab Pak Norman. Oke, baik, terima kasih Pak Endi dan juga Bu Ana tadi ya pertanyaannya. Jadi saya coba mengklarifikasi, tadi ada pertanyaan bagaimana sebuah perusahaan ketika baru memulai untuk mengoptimalkan ya key pillar tadi, mana yang dilakukan dan bagaimana caranya untuk menyeimbangkan. Oke, hal yang menarik. Jadi kalau kita bicara mengenai sebuah framework, memang framework itu memiliki saling keterkaitan ya antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat dari visibility sampai ke buffering, ada risk management, diversification, collaboration, and agility. Itu kalau saya bisa sampaikan adalah tergantung dari kebutuhan perusahaan itu sendiri. Artinya key pillar ini tentunya kalau dari beberapa contoh yang tadi saya sempat sampaikan, itu memiliki hal-hal yang sifatnya cukup spesifik dengan kebutuhan perusahaan. Namun jika diminta untuk memilih, gitu ya, dengan kondisi yang hari ini, saya bisa sampaikan yang penting dalam sebuah perusahaan ketika baru memulai adalah kolaborasi. Mengapa? Karena bicara kolaborasi seperti sebuah konsep supply chain, yaitu keadaan yang imbang ya antara supply and demand. Maka dengan adanya kolaborasi, misalnya di sisi raw material, mereka bekerja sama dengan banyak sourcing ataupun dari sisi transportasi, mereka juga tidak memiliki seluruh aset tapi bekerja sama dengan vendor, maka kolaborasi ini akan membantu sebuah perusahaan yang baru memulai untuk bisa mengoptimalkan bisnis dengan lebih baik. Lalu tadi ada pertanyaan bagaimana caranya menyeimbangkan sehingga terjadinya resilience atau inventory yang optimal ya. Oke, hal yang menarik juga kalau bicara mengenai inventory, memang inventory ini sesuatu yang sifatnya buffering ya. Tadi ada salah satu juga di kategori yang saya sampaikan ya, yaitu adanya resource efisiensi. Nah, bagaimana cara untuk menyeimbangkannya? Balik lagi yang saya pahami kalau bicara mengenai biaya, tentunya ada skema cost control. Nah, dari cost control itu tentunya yang harus dilihat adalah target ya atau acuan yang dipakai oleh perusahaan. Mungkin acuan yang umum kita bicara secara manufacturing yaitu COGS, OPEX, gitu ya. Lalu ada gross profit, ada juga net profit after tax and so on. Nah, di situ kita perlu melihat berapa sih target yang ditetapkan oleh perusahaan. Kalau kita sudah mendapatkan parameter-parameter tersebut, maka bicara mengenai bagaimana menyeimbangkan inventory. Inventory itu sendiri kan adanya di BS ya, di balance sheet. Artinya kita bisa mengoptimalkan ketika memang produk kita begitu banyak, maka kita bisa menahan produksi, tapi kita melakukan penjualan. Apakah itu penjualan dengan harga yang agak low, sehingga kita bisa memboosting di dalam P&L, ataupun apa yang kita bisa lakukan. Tapi at the end, kita harus melihat structural di P&L. Meanwhile, kita juga harus memperhatikan di BS, di balance sheet, bagaimana struktur dari inventory itu sendiri. Karena kalau di manufacturing, inventory itu banyak ya. Ada inventory raw material, ada inventory finished good, atau semi-finished good. Nah, hal ini sebetulnya juga tergantung dari kebutuhan perusahaan. Namun yang saya katakan adalah pahami parameternya, apakah parameter atau target itu sudah disesuaikan, dan ketika bicara inventory, sifatnya up and down itu tergantung dengan bagaimana arah perusahaan saat ini dan bagaimana ke depan. Ini tuh dari saya Pak Indi, semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Norman. Sudah bergabung kembali Pak Afandi ya. Izin ini Bapak ada pertanyaan Pak ya? Oh iya, tidak apa-apa. Ini ada pertanyaan kembali dari Bu Ana melalui DM kepada Pak Afandi. Tadi Bapak menyampaikan bahwa operational disruption itu bukan berasal dari satu kejadian besar, melainkan dari akumulasi kelemahan kecil yang tidak terlihat. Menurut pengalaman Bapak, kira-kira indikator paling awal apa yang sering diabaikan perusahaan sebelum akhirnya jadi gangguan operasional yang signifikan? Kemudian apakah ada contoh Pak, contoh nyata ketika audit atau compliance justru berhasil meningkatkan performa operasional? Mungkin itu pertanyaan Bapak. Tadi yang pertama adalah hal apa yang bisa diabaikan sama perusahaan, misalnya Pak Indi ya? Betul, hal kecil apa yang kira-kira yang diabaikan sama perusahaan yang kemudian menjadi akumulasi dan jadi besar dan akhirnya jadi gangguan operasional gitu. Oke. Nah, kalau kita bedah lagi kan mungkin izin menjawab
resiko-resiko itu kan bisa kita kelompokkan berdasarkan proses ya, dari entah itu dari sales, dari procurement, dari GA, dari warehouse, dari transport dan sebagainya. Mereka punya resiko-resiko tersendiri itu kan. Makanya di setiap departemen, di setiap function itu mereka harusnya ada risk register, dan itu di risk register ini biasanya mereka bisa metain kira-kira nih risiko apa aja nih yang terjadi di setiap proses yang muka di function mereka. Nah, Oh, baik. Sepertinya Pak Afandi. baik, Pak. Saya izin, ada? Pak saya, Pak. Oh, sudah masuk kembali, Pak. Silakan, bisa dilanjutkan, Pak. Iya, iya. Nah, iya. Hal-hal kecil apa aja nih, nggak gitu kan. Nah, jadi untuk yang orang-orang yang diabaikan tadi ketika hal tersebut nggak kerasa dampaknya secara direct ke operations gitu kan. Nah, itu dia bisa diabaikan. Kalau itu itu ada risiko kecil yang mungkin itu ngerah agak kerakan pelan. Nah, itu bisa mereka abaikan tuh, terkait misalnya administratif gitu kan. Biasanya mungkin checking kalau misalkan saat mau berangkat adanya pre-trip inspection. Nah, biasanya dianggap proses yang kita loncat, kita bisa bypass, kurang lebih seperti itu ya contohnya. Untuk di audit apakah ada kita improvement? Iya. Ternyatanya adalah waktu itu ada proses pre-trip inspection untuk pengiriman produk pharma gitu kan, produk pharma. Nah, di proses PTI ini ya, karena kita transportation kita ngejar SLA dong gitu, ngejar SLA. Nah, waktu itu ada yang kan dengan jarak sekian makan waktu kan gitu kan. Nah, harusnya pre-cooling kan setelah perjalanan sebagai melalui coolingnya 2 jam gitu kan. Nah, sekitar sejam gitu kan. Oke, untuk pre-cooling sejam kita bisa kan, tetapi gitu kan waktu itu waktunya nggak bisa terprediksi gitu kan. Ya, yang akhirnya adalah karena proses PTI tadi yang mungkin dianggap